Teman-teman bisa mengambil tempat. Ini berfungsi dengan baik. Ke kanan next. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Kita masih diberikan kesempatan untuk sesi terakhir untuk sekolah keluarga Samara. Pada siang ini agak berbeda teman-teman, bahwa pemateri langsung berdua di depan dan beliau berdua adalah suami istri, ya, dengan materi yang akan mereka bawakan tentang keluarga sakinah mawaddah warahmah. Saya sengaja tidak ambil kursi satu lagi Ustadz. Saya sengaja tidak ambil kursi lagi karena berikutnya sampai dengan menjelang asar forum ini milik mereka berdua. Untuk tidak memperpanjang, saya persilakan Ustadz Agustin dan Ibu Hayail Umrah. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'du. Puji syukur kehadirat Allah atas segala karunia, termasuk sehat walafiat, ya. Jujur saya masih dalam kondisi yang kurang fit, tapi senang hati dan bergembira membayangkan akan bertemu dengan Bapak dan Ibu calon dokter spesialis hari ini. Masya Allah. Salawat beriring salam, tak lupa selalu kita sanjung puji keharibaan junjungan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Berkat perjuangan beliau bersama keluarga dan juga para sahabatnya, hari ini alhamdulillah Islam berjaya dan memberikan banyak kesempatan kepada kita untuk belajar dengan tenang, ya, dan nyaman. Yang kami hormati Ibu Direktur, ya, biasanya ada Umi, ya. Oke, baiklah, untuk mungkin kepada panitia dan juga yang kami banggakan teman-teman semua, mungkin kalau boleh saya panggil teman-teman, boleh? Atau Bapak dan Ibu calon para dokter spesialis yang luar biasa hari ini. Perkenalkan, nama saya Hayail, tepatnya Hayail Umroh. Kenalan dulu mungkin, ya. Saya asli Betawi dari Jakarta, tepatnya Jakarta Barat. Alhamdulillah diboyong ke Aceh oleh beliau. Jadinya tahu Aceh dan cinta dengan Aceh sampai hari ini. Alhamdulillah dapat suami yang baik, kalau nggak baik saya udah pulang kampung. Saya beraktivitas di kampus UIN Araniri, tepatnya di Fakultas Syariah dan Hukum, mengajar psikologi keluarga. Saya S1 dan S2-nya di psikologi UIN Syarif Hidayatullah Jakarta dan sedang menempuh S3 di UIN Araniri. Saya juga ngajar di Unmuha, ya. Jadi ngajar di Fakultas Psikologi. Saya dan suami punya lembaga konsultasi, namanya ASIK, singkatannya ASIK, ya, Aceh Sakinah Consultant. Dan kami berdua sering mengisi acara-acara yang seperti ini, ya, mungkin sampai ke luar daerah, yaitu juga berbagi sharing tentang keluarga. Kami berdua juga menulis di kolom opini harian Serambi, tapi lebih banyaknya suami, ya. Nanti beliau memperkenalkan diri sendiri, ya. Hari ini diminta untuk mengisi atau sharing tentang bagaimana mewujudkan rumahku surgaku,
gitu ya. Nah, kami bawa materi yang sangat sederhana sekali. Materinya kami bawa sangat sederhana sekali. Tapi tentu saja untuk mewujudkan rumahku itu surgaku gitu ya, itu enggak cukup dengan materi yang kami bawa hari ini gitu ya. Karena Masya Allah luar biasa, untuk membangun rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warahmah itu sejatinya memang belajar seumur hidup ya. Selama kita ada di dalam rumah tangga pasti ketemu masalah, dan masalah itu bukan untuk dihindari tapi untuk diselesaikan. Kadang-kadang ada yang mudah menghadapi dan menemukan jalan keluarnya, kadang-kadang ada yang masih mencari sehingga kondisinya tergugu, diam di tempat, nggak tahu harus apa, nggak tahu harus seperti apa dan bagaimana gitu ya. Nah, beberapa kali kami menghadapi kasus-kasus dalam rumah tangga yang dimana kami mencoba membantu solusi atau mungkin alternatif solusi yang mungkin selama ini nggak kepikiran sama klien gitu ya, tapi karena ngobrol sama kami jadi kepikiran, oh mungkin harus ini dan ini gitu. Jadi mungkin saya langsung aja kasih ke Pak Agustin Hanafi, nanti kita ngobrol leluasanya, mungkin materi atau teori gitu ya akan keluar saat kita diskusi gitu ya. Jadi nggak panjang kata dari saya langsung berikan kepada Pak Agustin Hanafi. Kepada beliau kami persilakan. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la 'ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Shadaqallahul azim. Kawan-kawan semuanya, para dokter spesialis yang saya hormati dan saya banggakan, rekan-rekan dari panitia, ada Bang Yaisar dan Ustaz Daniel beserta lainnya. Dan katanya sangat istimewa juga di sini ada katanya dari Palestina ya, Ibu Ismak min Farah. Alhamdulillah nazartul Aqsa qadiman. نعرف كثير عن فلسطين والحمد لله. اسمحوا لي أتكلم معكم بالإندونيسيا ما يتعلق بالمودة والرحمة. اسمح لي. Kawan-kawan semuanya, tadi sudah diperkenalkan ya. Saya memang di Prodi Hukum Keluarga, Fakultas Syariah dan Hukum UIN Araniri. Jadi dulu saya memang di S1 di Universitas Azhar Kairo, Mesir. Kemudian S2-nya itu dulunya menulis tentang pernikahan. Kemudian disertasi di S3 tentang perceraian. Dan ya mudah-mudahan disertasinya tidak diamalkan ya. Tetapi kalaupun harus terjadi, ya istilahnya tempuhlah secara bermartabat, secara baik-baik, tidak perlu KDRT, balas dendam dan lainnya ya. Itu yang pertama. Kemudian juga ya tadi sudah disebutkan oleh Bu Hayal Umroh, ya saya sering menulis ya di Opini. Sampai kemarin tuh sudah 116 artikel yang dipublish di Harian Serambi Indonesia, umumnya topiknya tentang keluarga ya. Nah, kawan-kawan semuanya yang saya banggakan, ini sebenarnya judulnya tuh sangat berat ya. Rumah tanggaku, surgaku itu sangat berat ya. Karena pengalaman kita akhir-akhir ini banyak sekali kita temukan pasangan yang melakukan KDRT. Kemudian juga ternyata banyak juga kasus perselingkuhan. Ya. Kemudian yang kemarin itu ya istrinya itu disulut pakai api rokok, diinjak sampai patah pahanya. Tapi nggak mau juga berpisah dari suaminya. Saya masih tetap cinta dia katanya. Padahal suaminya ini ya kita katakanlah ada separuh sakit jiwa. Kenapa?
orang posesif, khawatirnya berlebihan, takut misalnya kehilangan, sehingga sangat reaktif. Jadi kalau istrinya itu bertugas, ya tidur itu harus diaktifkan HP-nya, kemudian videonya. Jadi pernah suatu hari tak habis baterai atau terbalik HP ini, sehingga oleh suami ya dicari-cari dan dia khawatir sekali, sehingga ya disulut api rokok, dipukul dan lain sebagainya. Itu kasus di kita ibu-ibu ya. Nah, untuk menggapai sakinah, mawaddah dan rahmah ini, yang pertama kita harus tahu dulu tujuan kita untuk menikah itu apa. Apakah untuk sekedar merubah status, karena sering orang bertanya ke kampung waktu kita pulang, ini nunggu apa lagi? Kan sudah dapat pekerjaan yang layak, sudah memiliki pendidikan yang mumpuni, nunggu apa lagi? Nah, daripada kita kesal, daripada misalnya ini malas pulang kampung, atau supaya nggak ditanya-tanya lagi, ya sudah saya menikah saja. Ini semenjak awal berarti niatnya untuk menikah itu sudah lain ya. Menikah kalau kita dalam Islam itu tujuannya adalah untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ibadah yang terpanjang ya sepanjang hidup umat manusia itu adalah pernikahan. Kalau yang ibadah haji 45 hari, kalau sholat 10 menit, puasa Ramadan 29 atau 30 hari. Tetapi kalau kita hidup berkeluarga, sepanjang kehidupan kita itu dinilai sebagai ibadah. Suami tersenyum melihat istri, kemudian saat istri pulang dari kerja misalnya, atau suami pulang kerja disambut oleh pasangannya yang sumringah, itu bernilai tinggi di sisi Allah. Apalagi istrinya ini nanti menyiapkan makanan, begitu juga suami ya rela membantu istri, itu luar biasa pahalanya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jadi semenjak awal itu adalah niat untuk yang menikah itu apa dulu. Kemudian yang kedua, ya berarti kriteria calon pasangan hidup kita. Ini masih ada yang belum berkeluarga di sini? Oh ya. Jadi semenjak awal itu kita kenali karakter pasangan kita. Mengenalinya sangat mudah, bisa lewat media sosialnya, cara berkomunikasinya. Ada yang suka marah-marah, kenapa nggak dijawab WA? Padahal dia WA setengah 1 malam. Ya, begitu dibilang saya akan tidur, ya kamu nggak setia, kamu nggak cinta, marah-marah dia semacam ini. Ini berarti orang temperamen, orang posesif. Dan jangan pernah Bapak Ibu nanti mengatakan, ya saya kenal dengan dia dulu, karena dia memang begitu sifatnya, temperamen. Saya berharap sudah berkeluarga nanti akan berubah. Hasil kita yang orang berkonsultasi, tidak ada satupun pasangan yang berubah. Yang ada adalah semakin parah. Ya, jadi itu yang harus dikenali ya, karakter. Jadi calon pasangan hidupnya. Dan itu juga berbeda. Dari pola asuhnya itu, misalnya di keluarga itu ya sangat mengagumi yang namanya matri, ya mengagungkan matri. Ada yang nanti cara ya berkomunikasi dengan pihak orang lain. Anak satu-satunya laki-laki itu juga berbeda. Anak satu-satunya perempuan atau anak bungsu, anak sulung itu berbeda. Kemudian nilai-nilai budaya juga itu berpengaruh. Jadi itu pasti ada ya perbedaan-perbedaan. Dan ingat, tidak ada manusia yang sempurna. Jadi kalau kita mau cari sempurna, ya nggak usah menikah. Semuanya memiliki kekurangan. Tetapi bagaimana kekurangan ini satu sama lain ya kita berbagi sehingga bisa ya untuk menggapai hal-hal yang positif ya. Jadi itu dulu dari tujuan dan memilih karakter pasangan. Dan juga dari segi pasangan itu, kalau hadis Rasulullah, kalau dalam ajaran Islam, berarti kebiasaan masyarakat Arab dulu menikahi perempuan karena kecantikan, karena keturunan, karena ya hartawan, kemudian karena kecantikan. Tapi baginda Rasulullah memilih kita untuk ya memilih agama. Ya mohon maaf tadi ada 4 ya. Karena harta, karena kecantikan, karena keturunan, karena agama. Jadi fajfar bijatiddin taribat yadak. Artinya
pilihlah yang seagama, yang sekufu ya, itu ya. Kemudian ketika misalnya orang ketika menikah kawan kita, sering itu misalnya semoga samawa ya. Kalau dari segi istilah bukan samawa. Samawa itu kan sakinah, mawaddah, wa itu dan dalam bahasa Arab. Jadi samara, sakinah, mawaddah, warahmah. Ini dalam surat Rum ayat 21. Litaskunu ilaiha. Artinya apa? Kita akan merasakan kenyamanan, ketentraman lahir batin tatkala berpasangan dengan dia, beristrikan dia, bersuamikan dia. Nah, karena orang yang belum menikah itu biasanya dia gelisah. Ya, kalau WA-nya senyum-senyum sendiri misalnya. Kalau naik Honda itu nanti ngomong berbicaranya tuh inilah ramai sekali gitu, sibuk dan lain sebagainya. Kalau memeluknya pun dari belakang itu beda. Itu bisa kita bedakan mana orang yang sudah berkeluarga, mana yang belum ya. Nah, jadi mudah kita mendeteksinya ya. Kemudian kalau mawaddah itu adalah cinta plus. Artinya tidak menginginkan sesuatu yang buruk menimpa pasangannya. Tetapi yang ada sebaliknya adalah kebaikan. Artinya kita beristrikan dia. Tatkala dia berangkat nanti ke kantor, kita mengatakan, "Dek, hati-hati di jalan ya. Doa abang selalu menyertai adik." Begitu juga sebaliknya. Jangan misalnya ketika tertimpa musibah, kenapa enggak mati aja sekalian? Ini berarti ya bukan mawaddah ya. Kemudian rahmah itu adalah pengorbanan, cinta suci, cinta yang begitu tulus ya. Jadi apapun demi pasangan hidupnya itu dia korbankan. Misalnya takut pasangannya itu nanti akan tersakit dengan sikap dan perilaku dia. Ya, sehingga walaupun misalnya dia poligami sebuah kebutuhan bagi dia, dia tidak akan melakukannya karena tidak mau melukai perasaan dari pasangan hidupnya. Begitu juga misalnya dia merokok sudah menjadi kebutuhannya, tetapi karena takut misalnya pasangan hidupnya nanti sakit karena ya perokok pasif dan lain sebagainya, dia akan tanggalkan itu semua. Jadi mencintai pasangan hidupnya melebihi dari dirinya sendiri. Itulah namanya rahmah itu. Itu adalah pengorbanan. Nah, kemudian dari yang lain, untuk nyampai ke rumah tanggaku surgaku, ini harus kita tahu pilar pernikahan. Pertama itu adalah mitsaqan ghaliza, yaitu ikatan suci nan kokoh. Artinya tidak mudah rapuh, tidak mudah goyah, tidak mudah putus. Artinya sebesar apapun masalah, kita harus bertahan pada mitsaqan ghaliza ini. Ya, sakinah mawaddah tadi sudah saya jelaskan. Kemudian muasyarah bil ma'ruf. Artinya kita satu sama lain itu saling membantu, kemudian menggaulinya secara patut. Jangan sampai ada yang salah satu terzalimi, jangan ada yang teraniaya. Jadi tujuan dari menikah itu adalah untuk bahagia dunia akhirat. Dan berbahagia itu adalah sama-sama, yaitu suami maupun istri. Kalau ada salah satunya berbahagia, tapi satunya lagi menderita, itu bukan dari tujuan pernikahan. Dan untuk menggapai itu juga harus bersama-sama, nggak bisa hanya istri saja, nggak bisa hanya suami saja. Kemudian juga pilar yang terakhir adalah mubadalah. Mubadalah itu adalah ketersalingan. Ya, saling membantu misalnya ya. Kalau kita kosong tapi ada pasangan hidup kita sedang bertugas, kita di rumah nggak ngapa-ngapain, ya daripada nonton gosip sinetron ya mendingan ya membuat cemilan, menyiapkan air minum atau snack dan lain-lain, memuliakan pasangan hidup kita. Ya, next. Ya, kemudian ini tadi ya caranya itu adalah mengenali ya diri kita, kemudian bagaimana pasangan kita. Pasangan hidup kita takutnya sama apa? Yang gak nyamnya candaan yang bagaimana? Yang membuat dia bahagia itu yang bagaimana? Itu harus kita kenali. Oh, dia dulu ternyata gak ada ayah dan ibunya semenjak kecil, sehingga ya sensitif, mudah sekali terpengaruh dan lain sebagainya. Ini harus kita tahu. Atau juga ya suami kita misalnya di dinas apa tugasnya? Kalau dia misalnya di angkatan, oh berarti ya gayanya memang seperti itu, cara ngomongnya, cara berkomunikasinya ya. Begitu juga kita lihat ini dari anak sulung
apa anak bungsu dan lain sebagainya, atau satu-satunya perempuan, satu-satunya laki-laki, itu harus jelas dan harus kita lihat ya. Oke, next. Ya. Kemudian ini ya segalanya harus ya dengan musyawarah, apapun ya kita harus bermusyawarah dengan pasangan hidup kita. Kemudian kita harus transparan, berapa penghasilan kita itu juga suami istri itu harus jelas, harus kita beritahu. Nomor PIN ya suami kita berapa, nomor PIN istri juga harus tahu. Karena apa? Kalau kita salah satunya ditakdirkan meninggal lebih awal, maka ya yang ditanya, yang dimintai pertanggungjawaban adalah ya pasangan hidup kita. Jangan serta-merta misalnya saya penghasil materi gitu, lalu ketika ada adik saya minjam, lalu saya transfer begitu saja, atau ada teman minjam tanpa memusyawarahkannya dengan pasangan hidup terlebih dahulu, itu tidak boleh. Ya, jadi harus jelas, harus transparan, kemudian satu sama lain saling menghargai dan saling menghormati ya. Oke, masih ada? Ya, kemudian ini Ustaz bisa diputar video barang ya pendek ya. Itu bagian dari materi juga ya, materi mubadalah ya, ada video kami suami istri ya. Kayak film bisu ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya Allah, Abang, tuh kan betul dugaan adik. Abang pasti pulang duluan dan udah masak. Ya Allah. Udah lah Bang, dan sih ada yang beresin. Nggak usah sayangku, ini gampangnya, udah tinggal buat sambal aja kok. Adik takut jadi istri durhaka, Bang. Enggak sayangku, insya Allah dirimu tidak termasuk dalam kategori istri yang durhaka. Terlebih abang melakukannya dengan senang hati, penuh ridho, dan dengan penuh rasa ikhlas. Kalau enggak gini aja, bantu abang tolong angkatkan jemuran. Tadi rencananya abang yang mengangkat jemuran, tetapi karena kepikiran adik sama anak-anak, jadi abang mendahulukan masak. Nah sekarang tolong bantu abang dulu ya, angkat jadi jemurannya. Nggak apa-apa Bang? Nggak apa-apa, tenang aja sayangku ya, tenang aja. Kalau gitu diambil jemuran dulu Ya ya. baik ya, tolong ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bang Zaki, apa kabar? Iya baik Kak, alhamdulillah. Ustaz Agus Simbel kelasnya ada Kak? Ada di dalam Bang. Oh iya, kalau Ada. itu saya langsung masuk. Boleh Bang, ada di dapur beliau. Iya, baik. Silakan Bang, silakan. Ini saya nggak nganter lagi nih Bang ya. Oh, baik, nggak apa-apa. Silakan Bang.
Ustaz berkelas. Bang Zaki, silakan Bang, silakan. Ya Allah. Jadi ngobrolnya di dapur nih ya. Iya, nggak apa-apa Bang. Nggak apa-apa Bang ya. Nggak apa-apa. Malah Aduh. saya ini yang tiba-tiba datang mengganggu Ustaz. Aduh. Sebenarnya lagi sibuk ya Ustaz. Enggak. Mana ada kita gini-gini aja. Oh, Ustaz berkelas, suami-suami takut istri juga ini rupanya. Kenapa Bang Zaki? Karena Bang melihat saya memasak ya. Iya. Lagian kan Bang, istri saya nggak pernah mau nyuruh saya memasak atau melakukan hal yang lain. Jadi ini murni karena keinginan saya pribadi. Saya melakukannya dengan senang hati, tak ada beban sedikit pun, apalagi merasa terpaksa. Kan sangat boleh Bang memuliakan pasangan hidup itu kan. Terlebih kita dalam ayat suci Al-Quran ada disebutkan wa ashiruhunna bil ma'ruf, yaitu pergaulilah istri kamu itu secara baik. Dan memuliakan pasangan hidup itu berpahala Bang. Saya ingin juga dapat pahala itu. Jadi saya berupaya untuk selalu menjemputnya. Wah, benar luar biasa ini Ustaz. Selain berkelas rupanya merangkap chef juga ini. Bisa aja Bang Jaki ini. Begini Bang, ya istri saya bukan berarti nggak pintar memasak atau nggak bersedia melakukannya. Jadi sekali lagi ini saya lakukan dengan senang hati dan saya sudah terbiasa seperti ini. Karena bagi saya memuliakan pasangan hidup itu berpahala dan bernilai tinggi di sisi Allah, sikap terpuji dan sikap mulia. Benar. Kemudian menurut saya prinsip perkawinan itu adalah unsur saling tolong menolong dan bersedia meringankan beban pasangannya. Terlebih kalau kita lihat praktek baginda Rasulullah dalam keluarga, beliau begitu memuliakan pasangan hidupnya, sungguh mandiri dan banyak sesuatu yang beliau handle dengan sendiri gitu ya. Kemudian saya meyakini bahwa urusan kerumah tanggaan itu bukan hanya kewajiban salah satu pihak, tetapi kewajiban bersama. Nah, kalau Bang Zaki hari ini melihat saya memasak, istri saya mengambil jemuran, ya mungkin besok sebaliknya, saya mengambil jemuran, istri yang memasak, atau mungkin nggak sempat sama sekali karena memang kesibukan. Kemudian Bang Zaki kan berdasarkan pengalaman pribadi nih, kalau kita bersedia meringankan beban pasangan hidup itu berdampak terhadap psikis istri yang menimbulkan sesuatu yang positif bagi suami dan istri. Ya damai, nyaman, ya mudah-mudahan surgaku, rumah tanggaku itu bisa terwujud. Amin. Kemudian Bang, kalau Abang mengatakan suami-suami takut istri, ya istilah seperti ini nggak ada Bang dalam kamus saya. Jadi gitu Bang Zaki. Aduh, jadi lupa nih Bang, jadi kepanjangan ngomongnya. Udah di kampus nanti dibilang ceramah ini, dan sampai di rumahnya ceramah lagi. Ngomong-ngomong, apa yang bisa saya bantu Bang Zaki? Oh ya, kebetulan saya hampir lupa Ustaz. Ini saya mau ngasih undangan Ustaz. Ya Allah, alhamdulillah, selamat, Iya. selamat. Amin, amin. Semoga Selamat datang Ustaz. Insya Allah, selamat. Kalau begitu saya pamit Ustaz. Tidak bisa lama. Ini berasa dapat kuliah pernikahan MSK dari Ustaz berkelas. Baik Ustaz, kalau begitu saya. Sama-sama Pak Zaki, selamat. Alhamdulillah, insyaallah. Nanti jangan lupa datang Ustaz. Insyaallah. Ya. Ya, selamat ya. Bang Zaki, kok cepat kali? Belum dikasih minum? Oh, nggak apa-apa Kak, tadi cuma mau ngantar undangan saja. Oh gitu, undangan siapa Bang? Oh, undangan saya nanti datang ya Kak. Oh ya Allah, alhamdulillah, ya insya Allah pasti saya datang. Selamat ya Bang. Baik, alhamdulillah. Tadi Alhamdulillah. juga sudah dapat tausiah dari Ustadz berkelas. Oh, gitu? Luar biasa, sambil praktek pula. Oh iya, mantap ya. Sedikit Abang briefing, maklum lah. Oh, oke lah, mantap nih. Iya, baik. Oke lah, selamatlah Bang Zaki ya. Semoga amin, jadi keluarga alhamdulillah. yang samara. Kalau boleh berpesan satu Bang, muliakan pasangan Abang dan banyak bantulah Bang ya. Baik, insya Allah akan saya ingat pesan kakak. Nanti juga saya akan banyak bertanya-tanya pada kakak dan abang. Semoga tidak bosan-bosan tempat saya Oh bertanya. enggak, insya Allah siap. Rumah kita selalu terbuka ya. Baik, Insyaallah. kalau begitu saya pamit kak. Bang. Baik, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Selamatlah. Ya, itu saja materi kita dan kita lebih banyak gunakan waktu untuk berdiskusi. Mungkin ada kawan-kawan yang mau bertanya, silakan.
silakan. Ya, silakan Ibu. Bisa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin Pak Ustadz, Bu, saya Fani dari Prodi Kedokteran Jiwa. Tadi saya menyimak videonya sangat bagus dan sangat terinspirasi. Nah, saya juga sudah berkeluarga. Nah, ketika suami membantu istri dalam pekerjaan rumah tangga, padahal sudah ditentukan kalau itu juga kewajiban suami. Nah, istri, bagaimana seorang istri menata hati ketika mendengar cibiran seperti tadi, suami-suami takut istri. Nah, ketika istri mendengar, tidak bisa dipungkiri kalau saya mendengar mungkin saya baperan, sakit hati. Orang berkata seperti itu, padahal suami membantu istri itu memang tugasnya. Nah, bagaimana Pak Ustadz, Ibu untuk menata hati perempuan dengan omongan cibiran-cibiran dari orang sekitar? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, bismillah, ini kesempatan dikasih ke saya pertama nih Bu, izin ya. Oke, jadi berumah tangga itu memang Masya Allah ya luar biasa. Izin berdiri. Nggak kuat kita berdua itu masalah akan ada aja. Jadi memang pertama sekali kita harus kenal dulu sama pasangan kita. Habis itu komunikasi kita udah oke nggak nih sama pasangan. Makanya kalau di kelas saya ngajar sekolah keluarga, itu pelajaran yang pertama sekali saya kasih adalah bagaimana memilih calon pasangan hidup. Terus bikin visi misi secara personal, baru ketemu dengan calon pasangan hidup, bikin visi misi berdua. Disitulah ngobrol gitu. Jadi di situ udah mulai ada kekuatan berdua gitu ya, bahwa kita tuh nggak gampang dipengaruhi. Perempuan ini kan makhluk psikologis ya, ngomonginnya soal nyaman nggak nyaman, soal rasa. Padahal nih suami istri mungkin nggak ada masalah apa-apa, tapi ada omongan dari luar. Tengok tuh istrimu kok kayak gitu, mungkin mama kita atau mama mertua ngomong seperti itu. Ini kita lagi adem ayem, datanglah perempuan ngadu ke suami, abang tadi mama abang bilang kayak gini gitu kan. Yang ada bukan kita dibela gitu ya. Kadang-kadang apa sih dek, kok kayak gitu aja jadi masalah. Buat perempuan didengerin aja udah seneng. Oh iya ya, tadi mama bilang gitu, Masya Allah sabar ya. Gitu aja udah oke, itu perempuan gitu. Kadang-kadang nggak perlu solusi, cuma dikasih gitu aja oke. Cuma kadang-kadang itu nggak ada, nggak dapet gitu ya, nggak terlatih kita untuk melakukan hal kayak gitu. Jadi perempuan ngerasa tertolak, makinlah marah. Awalnya bukan masalah mama mertua, awalnya masalah dari mama mertua, tapi itu nggak jadi masalah lagi. Yang jadi masalah sekarang adalah ketika perempuan perasaannya tertolak oleh suami, ketika dia mengadu, nggak dapat tempat gitu ya. Jadi kayak mana membentengi kita dalam rumah tangga agar baik-baik aja walaupun di luar tuh rame gitu tentang kita tuh ngomongin atau apapun. Kuat dulu berdua. Komunikasinya diintensifkan gitu ya. Maksudnya komunikasi itu gimana sih? Dulu saya sempat bertanya, komunikasi gimana sih? Asal ngomong kan komunikasi. Ternyata enggak cuma asal ngomong gitu ya. Komunikasi itu melibatkan pendengaran, hearing bukan listening ya. Apa terbalik? Yang mana yang lebih deep? Listening apa hearing? Listening. Listening menggunakan telinga sekaligus hati. Iya, keren. Jadi jadilah supporter terbaik untuk pasangan di 5 aspek. Salah satunya di aspek afeksi. Temen curhat gitu. Ya. Jadi kalau kita udah kuat berdua, itu omongan dari luar pun nggak mempan, gitu. Itu berdua. Kalau untuk sisi pribadi, berarti PR-nya adalah mengelola emosi. Ada ilmunya namanya anger management, iya, mengelola marah.
Kenapa marah? Karena dari sekian banyak emosi yang paling merugikan untuk ikatan apapun, pernikahan, pertemanan, persahabatan, apapun itu adalah emosi marah gitu ya. Jadi kalau kita udah bisa self love, terus kita udah kuat bonding sama suami, omongan di luar jadi bahan diskusi di dalam. Bang, tadi kan ada omongan gini-gini, gimana menurut abang? Wah itu kan gini-gini, ngobrol. Jadi bukan lagi itu gitu ya, jadinya kita berantem di dalam padahal lagi adem ayem. Kalau dari saya mungkin itu ya Bu, semoga menjawab, semoga bermanfaat. Silakan Pak Agustin. Ya baik, bagus sekali pertanyaan Ibu tadi ya. Kita dalam berumah tangga, komunikasi antar pasangan itu harus bersifat asertif, yaitu dua arah. Bukan hanya sifatnya misalnya memerintah atau memberitahu, Dek nanti abang beli ini ya, tanpa menanyakan ya pasangan hidup kita itu setuju atau tidak. Dan naluri perempuan, dia itu paling belum tentu suka misalnya kita bawakan dia kunci kendaraan, kita berikan di saat ulang tahunnya, itu belum tentu dia suka. Tetapi bagaimana kita menanyakannya, Dek, rencanakan abang mau belikan surprise misalnya, ini ada mau beli kendaraan yang seperti ini, kira-kira suka enggak? Nah, itu perempuan merasa lebih dihargai. Atau saat kita sebagai suami terlambat pulang nih dari tempat kerja, kita beritahu, Dek mohon maaf, abang masih ada rapat dengan pimpinan, nampaknya abang ya pulangnya telat. Itu perempuan lebih merasa nyaman dan merasa dihargai ketimbang kita misalnya enggak memberitahu apa-apa, walaupun pulang nanti bawa mie, bawa bakso kesukaannya, ya, seolah-olah itu sebagai sogokan gitu. Itu perempuan nggak suka dia seperti itu. Tetapi ketika kita memberitahu tadi, itu berarti dia merasa dimuliakan dan merasa dihargai. Nah, kemudian yang harus kita pahami sebagai laki-laki, ya perempuan itu makhluk rasa. Dan dalam hal ini, bahasa kasih orang antara satu dengan yang lain itu tidak sama. Dan bahasa kasih ada 5. Maksudnya yang mana yang paling disenangi dan disukai oleh pasangan hidup kita. Yang pertama, itu ada bahasa kasih seseorang itu sentuhan. Ini banyak istri-istri itu bahasa kasihnya sentuhan. Bagi orang yang bahasa kasihnya sentuhan, misalnya istri kita sebagai suami sering-sering memeluk, sering-sering memegang tangannya. Apalagi di saat dia mengeluhkan kurang fit, kurang sehat. Lalu kita taruhkan, adik kayaknya suhu tubuhnya lumayan tinggi. Apa yang harus abang lakukan? Mau berobat? Atau insya Allah adik nggak kenapa-kenapa. Sambil kita peluk, kemudian waktu kita saat bekerja, salaman, jabatan tangan, kemudian cium pipi kanan, cium pipi kiri misalnya. Itu nyaman sekali dan bahagia. Itu berarti bahasa kasih dari pasangan hidup kita itu adalah sentuhan. Kemudian ada juga bahasa kasih seseorang itu pelayanan. Dan ini banyak laki-laki. Misalnya orang kalau bahasa kasihnya pelayanan, tatkala mau berangkat ke kantor, tiba-tiba istri sudah menyiapkan, abang kayaknya baju ini yang menarik. Abang kayaknya sepatu ini yang oke, yang sudah disemir bahkan dan lain sebagainya. Baru pulang misalnya ya dari pasar, masih di Honda Butut tergantung misalnya ya bawaan-bawaan yang dari pasar tadi. Lalu istri dari dalam, abang baru pulang ke pasar tadi belanja ya. Langsung diambilkan, dirapikan di dalam kulkas kembali, kemudian di dapur. Suami ini senang, nyaman. Itu berarti bahasa kasih dari pasangan hidup kita itu adalah pelayanan. Kemudian yang ketiga itu hadiah. Misalnya kita bertugas nih keluar kota, lalu memberikan pulpen dari khas daerah tersebut untuk suami kita. Bang, ini pulpen untuk abang, cakep kayaknya khas daerah ini. Harga pulpen tadi cuma 20.000.
itu bahagia sekali suaminya, itu berarti istrinya itu perhatian, sayang kepadanya, dan dia cukup bahagia, berarti bahasa kasihnya itu adalah ya hadiah. Atau ketika suami bertugas di sebuah tempat, lalu yang membelikan jilbab, atau cuman kaos kaki, atau kaos biasa buat pasangan hidupnya, dia bahagia kita, itu berarti bahasa kasihnya itu adalah hadiah. Saya kemarin tuh ya jalan-jalan, tapi begitu pulang saya membelikan kuaci. Sampai ditanya lah, digodain, diganggu sama kawan-kawan. Ini jauh-jauh ke tempat ini kok cuman beli kuaci gitu kan. Karena ternyata pasangan hidup saya senang sekali dengan kuaci itu. Nah, jadi saya beli, ya. Saya beli, ini bayangkan di Singapura bawa kuaci ke Banda Aceh gitu. Karena memang istri saya hampir ini kuaci. Nah, kemudian bahasa kasih yang berikutnya itu adalah ya quality time. Ya, quality time itu apa? Sering berdua, ngedate berdua. Saya kan anak udah besar-besar, ya saya ajak istri, yaudah kita duduk. Cuman satu buah kelapa muda untuk berdua, satu pipet untuk berdua misalnya, efisiensi ya, 7.000, 8.000 kan. Tapi bahagia, kopi pun pancung cuma satu gelas untuk berdua. Ya malam minggu nanti, kemudian kadang adik atas dasar apa mencintai abang. Nah, nanti dia pun tanya, apa sih yang menarik dari adik? Kok jauh-jauh ini, pada di Aceh banyak sekali yang cantik-cantik. Nah, itu berarti hormon bahagia itu akan tumbuh dia. Jadi kita berpacaran setelah menikah. Ya, nggak ada HP dibawa. Ya, tinggalkan sama anak-anak semua. Kita berdua, quality time. Kemudian yang berikutnya itu adalah yang terakhir, apresiasi. Jangan kita sebagai kaum ayah memasak itu adalah sesuatu pekerjaan yang biasa. Itu nggak mudah. Jadi tatkala misalnya istri kita memasak di dapur, Dek, terima kasih telah menyiapkan menu enak untuk kita dan anak-anak. Abang suka. Walaupun istri mungkin baru belajar, suka suamiku, padahal saya baru aja belajar dari YouTube, tanya-tanya kawan dan lain sebagainya. Kita apresiasi. Dek, terima kasih sudah merapikan baju abang. Ya kan, itu berarti apresiasi. Sampaikan terima kasih kepada pasangan hidup gitu ya. Begitu juga dengan pertanyaan ibu. Ada tempo hari tetangga saya datang dari daerah, ambil kuliah magister di sini. Ibu itu dengan anaknya sendiri dan ada yang jaga, satu perempuan. Ibu ini asal datang suaminya dari kampung, dia itu nggak suka. Yang ada bukan beban, tapi yang ada menambah beban. Contoh suami ini, Dek, cucikanlah pakaian abang. Ini istrinya ini rempong sekali dengan tugas-tugas kuliah di magister itu. Kemudian bang kan bisa laundry, lagian pula ada uang. Nanti pahala adik berkurang, nggak ada pahalanya kalau laundry. Kok kayak gitu pola pikirnya. Kemudian anaknya nggak mau digendong oleh suami karena takut cibiran dari ya keluarganya di kampung dan kawan-kawannya. Seolah-olah yang menjaga, yang menggendong anak ini adalah kewajiban dari istri. Padahal baginda Rasulullah itu pada saat itu masyarakat Arab itu apa katanya? Saya banyak anak yang perempuan. Kemudian ada juga cucu. Tapi saya nggak gendong-gendong. Tapi Rasul menunjukkan kepada mereka, Rasul dengan penuh bangga bahagianya beliau, ya saya menggendong ya anak saya, cucu saya. Ya artinya apa? Itu adalah tanggung jawab ya seorang ayah. Semakin dekat anak dengan ayah, maka itu akan bernilai positif terhadap tumbuh psikologis ya si anak. Cinta seorang anak perempuan, cinta pertamanya kepada seorang ayah, itu dia akan lebih tahan dari godaan laki-laki yang tidak bertanggung jawab. Misalnya sering dipeluk oleh ayahnya, saya bangga dengan adik. Anak-anak orang hebat, luar biasa. Ini saat nanti dewasa anak ini, ketika ada laki-laki yang tidak bertanggung jawab, menggoda dia,
menggombalin dia, itu dia bilang ini nggak tulus, ini pembual, ini bohong. Cinta pertama, cinta sejati saya itu adalah ayah saya. Bagaimana dia memeluk saya. Jadi dia tidak lagi misalnya haus dengan pelukan itu, karena sudah dia dapatkan dari ayahnya. Ayahnya mentransfer nilai-nilai maskulinitas, bahwa laki-laki itu seperti ini, tangguh, bukan bertulang lunak. Yang hari ini kan laki-laki melambai, akhirnya jadi LGBT itu. Itulah seorang ayah itu harus dekat dengan anak. Berdasarkan hasil penelitian, jika anak perempuan yang dekat dengan ayahnya, maka dia lebih tangguh dari godaan laki-laki yang tidak bertanggung jawab. Jangan kita merasa, ya anak itu misalnya, enggak, kita harus jaga jarak, nanti dia enggak menghargai kita, enggak menghormati kita, itu salah. Semakin kita dekat dengan anak, itu semakin mudah kita mentransfer nilai-nilai. Maskulinitas, kedisiplinan, tanggung jawab. Jadi laki-laki harus tangguh, bagaimana kita memanage ya kegiatan dan lain sebagainya. Ini yang harus diinikan. Nah, kemudian di budaya kita, itu budaya patriarkal. Yang seolah-olah laki-laki itu dimanjakan. Jam segini, mana kopi? Kayak gitu tanyanya pun kan. Ini kok nggak ada kopi pun, nggak begitu. Saya sampai hari ini asal mau dibuatkan oleh istri, jangan deh, abang pun masih sanggup, masih mampu, nggak usah dibuatkan, nggak usah dihidang abang makanan deh, biar abang yang ngambil, abang mampu gitu ya. Jadi yang video ini tadi bukan misalnya video ecek-ecek, saya hobinya memang memasak, Ibu. Tadi jam 3 dini hari saya memasak ayam kampung, jam 5 baru empuk. Begitu jam 6 istri mau melihatlah tudung saja. Kapan abang masak? Nah, jadi saya jam 3:30 itu udah cuci piring, udah masak. Bukan berarti istri saya ini nggak pintar memasak. Masakan sangat enak, tapi saya memang nyaman dan senangnya. Dan kalau di dapur itu 5 kali memasak itu saya masih enjoy. Ya, ketimbang yang lain gitu ya. Jadi artinya apa? Bagi saya tidak ada istilah suami-suami takut istri, nggak ada. Memuliakan pasangan hidup itu, itulah pahalanya tinggi sekali. Kan tadi udah disampaikan, ibadah yang terpanjang. Mungkin dari segi materi saya nggak banyak bisa saya bantu istri misalnya. Tapi melalui sikap. Kan hadis Rasulullah itu sebaik-baik kamu adalah orang yang paling baik kepada keluarganya. Dan saya kata baginda Rasulullah, orang yang paling baik kepada keluarga saya. Dan sebaik-baik kamu adalah ya suami-suami yang paling baik kepada istrinya. Dan sebaik-baik saya, dan sebaik-baik ini adalah saya yang paling, ya suami yang paling menghargai dan paling memuliakan dan paling baik kepada pasangan hidupnya. Rasulullah nggak pernah misalnya bermuka masam kepada istri beliau. Kalau ada makanan, ya beliau makan. Nggak ada protes, ini kok apapun nggak ada, nggak ada. Rasulullah sangat romantis. Ya bayangkan lomba lari dengan Siti Aisyah. Aisyah duduk di kapan Rasul, tersenyum bahagia. Dari mana Siti Aisyah itu minum, dari situ baginda Rasulullah. Sangat romantis. Jadi kalau lagu itu tidak seberapa bila dibandingkan sikap dan keteladanan Rasulullah di dalam rumah tangga. Jadi kita pun itu yang harus kita teladani. Kita dulu saat melamar pasangan hidup kita, satu kampung tokoh-tokoh masyarakat yang hebat itu kita bawa. Tujuannya apa? Untuk meyakinkan keluarga si perempuan supaya bisa menerima lamaran kita. Sudah jadi pasangan hidup kita. Seharusnya semakin tua usia pernikahan kita, cinta kita, kasih sayang kita itu semakin oke, semakin mantap, semakin ya luar biasa. Bukan sebaliknya, bukan semakin ngendor, bukan misalnya ya mudah sekali berkonflik, mudah sekali misalnya marah, menggurui. Jangan. Dulu waktu kenal aja, ada sedikit tergores, dek, abang belikan adik belas, ayo, adik mau berobat. Itu waktu awal kenalan. Begitu udah punya satu anak, kejedot istrimu jatuh, mata kau itu memang nggak nampak apapun, entah kemana. Udah kena marah dan lain sebagainya. Nggak boleh begitu. Kalaupun sudah berubah tubuhnya, sudah tidak langsing lagi, itu pasangan hidup kita. Sekiranya kapun kita meninggal, yang nangis itu cuma dia. Ketika kita misalnya dalam kondisi sulit apapun, yang mau bersedia membantu dia. Walaupun artis cantik dan lain sebagainya, apa? Nggak ada yang berkontribusi buat diri kita. Makanya ATM kita harus tahu istri ya apa pinnya. Begitu juga ATM istri tahu apa pin yang ini. Saling berapa penghasilan dan lain sebagainya.
cara pengeluarannya dimusyawarahkan bersama gitu ya. Nah, jadi begitu Bu dalam berkeluarga itu ya. Memuliakan pasangan hidup. Jadi kami ini alhamdulillah nggak ada masalah dalam hal itu. Siapa yang pulang ke rumah ya tanpa ada komando, udah siap dengan ini. Kalau saya duluan pulang, udah siap dengan ini. Bahkan dengan cemilan-cemilannya pun ditambah. Cemilan kampung cuman rebus pisang doang. Singkong rebus, kasih gula merah dari kampung sedikit. Yang penting, oh, istriku nanti pulang ngajar pasti dia lapar ya. Kita siapkan snack. Begitu dia buka mau makan, udah ada ayam kampung yang udah masak dan lain sebagainya. Akhirnya karena saya begitu memuliakan pasangan hidup, jadi ditawarkan saya untuk menikah lagi. Abang boleh menikah lagi katanya. Kok bisa? Boleh abang yang mencarikan, boleh juga adik. Ada juga kawan saya. Sudah 8 tahun, tawaran itu sampai hari ini belum saya ambil. Apakah karena saya sudah merasa fasih rahmah tadi? Ya meskipun itu sudah kebutuhan tapi kita tidak melakukannya demi kasih sayang dan pengorbanan buat calon pasangan hidup kita. Yang kecintaan kita kepada dianya melebihi dari diri kita sendiri. Apalagi bukan kebutuhan saya. Jadi belum, udah 8 tahun. Yang nggak tahu di sini bapak-bapak sudah ditawarkan nama istrinya untuk nambah atau enggak, saya juga nggak tahu kan. Kalau saya sudah, ini tak ada dusta di antara kami itu ya. Tapi saya belum ambil. Ya. Tapi kata istri itu unlimited bang, nanti expired. Jangan, nggak apa-apa saya bilang kan. Jadi begitu ibu ya. Jadi harus ketersalingan itu dan jangan takut misalnya dengan budaya kita. Yalah istrimu itu kan sudah dibeli. Masa kita istri itu dibilang beli? Istri bukan dibeli. Mahar itu bukan harga seorang perempuan. Itu simbol tanggung jawab seorang suami kepada istri yang dia nanti akan bertanggung jawab terhadap nafkahnya, keselamatannya, harga diri, kehormatan dan lain sebagainya. Bukan harga seorang perempuan. Jadi ketersalingan dalam rumah tangga itu. Tidaklah misalnya turun harga diri kita. Saya kalau di kampus ya seorang pengajar, banyak mahasiswa saya sampai S3. Tapi saya tidak merasa turun harga diri saya tatkala saya turun di dapur. Enggak. Begitu juga sebaliknya. Jadi saat di rumah kita tanggalkan atribut-atribut yang kedinasan itu. Saat di rumah saya sebagai suami dari si Polang. Sebagai seorang ayah dari anak-anak saya. Jadi jangan bawa-bawa misalnya atribut-atribut kita di luar. Boleh saya banyak misalnya mahasiswa senang dan ini itu. Tapi itu di kampus, di rumah. Ya posisikan ya saya sebagai suami. Ya yaitu memuliakan pasangan hidup. Ya itu ya yang paling penting ibu ya. Terima kasih. Mungkin ada lagi yang lain. Masih ada? Waktu kita panjang. Ya. Sengaja kita ini materinya singkat supaya bisa di dalam diskusi ya. Sedikit tambahan ya. Tadi yang disampaikan sama Pak Agusti bahwa perempuan itu nggak suka diituin tadi itu gitu ya tadi. Itu maksudnya itu terkait dengan gaya komunikasi. Gaya komunikasi laki-laki dengan perempuan itu berbeda. Kalau laki-laki biasanya lebih ke report, laporan. Dek, nanti abang mau ini. Gitu nggak Pak? Dek, nanti siang abang mau ke sana. Dek, mau ini. Tapi kalau perempuan, dia itu raport. Karena psikologisnya gitu ya perempuan, dia ingin terlibat. Sama perempuan aja, ketemu di halte atau dalam bis, lihat misalnya ada seorang ibu yang lagi kelihatan susah gitu, terus ditanya, ibu kenapa? Aduh saya lagi, ya, dia cerita tentang kesulitannya. Nah perempuan yang mendengarkan itu langsung berempati, ya Allah ibu saya, apa saya mau bantu bu? Apa coba saya punya kawan kayaknya, saya tanya dulu ya. Nah sampai ke segitu perempuan. Jadi ke suaminya juga dia ingin dilibatkan, memilih barang tadi ya kan mau dikasih surprise kadang-kadang, ya padahal bukan pengen yang itu gitu kan. Jadi alangkah senangnya perempuan kalau diajak gitu, sekelas beli rak sepatu lah gitu ya, gantungan baju atau apa yang mak-mak banget, piring makan gitu. Yang hadiah itu boleh kalau mau disurprisein asal kita udah tahu clue-nya, oh kayaknya gitu ya. Mungkin kalian di video-video suka kita lihat, tebak aku mau makan apa hari ini gitu ya. Saking cewek itu gampang banget bilang
bilang apa Bu? Terserah. Terserah. Mau makan apa? Terserah. Tapi kalau ditanya ini, enggak, oh ini aja, enggak mau, ini terlalu ini gitu kan ya. Jadi akhirnya cowok-cowok ini bilangnya gimana? Tebak, aku lagi pengen makan apa gitu ya. Terus ceweknya nebak, wah kayaknya bakso. Betul kok tahu gitu. Padahal itu isi hatinya cewek itu. Cewek memang ribet Pak ya, tapi asal di ngerti. Ada buku untuk memahami cewek itu perempuan ya, dari sini ke sini tebelnya. Ada Pak, tapi begitu dibuka isinya kosong. Enggak ada isinya. Saking perempuan itu unik ya. Dia makhluk rasa memang, jadi cowok sama cewek itu Allah ciptakan memang berbeda. Dari struktur otaknya juga kan beda ya Bu ya. Dari area Broca ya, produksi kata. Perempuan berapa katanya? 20.000 ya. Pendiam ribu, pendiamnya 17 ya. 17.000 kata pendiamnya. Kalau cowok berapa? 5 sampai 7 ya. Iya, jadi kan biasa tuh kalau di rumah tangga istri udah cerita panjang lebar, suami responnya cuman di WA cuman mending iya Bu. Kasih emoji jempol ting, gitu udah ngamuk gitu. Ya Allah si abang nih gitu. Cerewetnya perempuan juga ternyata rahmah. Ya, fitrah Allah kasih. Karena kan perempuan multitasking ya katanya ya. Area putihnya itu mencaplok beberapa area di otak ya. Makanya dia bisa multitasking. Dan itu ternyata pengaruhnya ke peran perempuan sebagai ibu, sebagai istri. Luar biasa Allah ciptakan kita yang berbeda, dari hormonal ya, terus dari fisik gitu ya. Ternyata disatukan dalam rumah tangga, harusnya yang beda itu berantem terus dong gitu, kontrak terus dong, tapi enggak. Itulah ujiannya rumah tangga, bagaimana perbedaan yang ada yang Allah ciptakan itu menjadi klik dalam rumah tangga. Jadi istilahnya kayak gemuk sama kuncinya ketemu, maka cocok dia. Itu tanggung jawab dan tugas kita ketika menikah. Makanya pernikahan itu adalah ibadah paling panjang. Mengerti, menghargai, mempercayai pasangan dan lain sebagainya. Apalagi yang jauh-jauh nih, ada yang LDR di sini Bapak Ibu sama istri sama pasangan? Ujiannya berat nggak? Apa tuh ujiannya? Komunikasi, apalagi yang di bapak-bapak udah gemuruh-gemuruh nih. Apa Pak? Udah ya. Makhluk biologis, laki-laki itu makhluk fungsi, makhluk solutif ya, makhluk visual, seneng sama yang indah. Perempuan makhluk indah. Karena ada hormon apa Bu? Perempuan ngerasa beliau tuh menarik. Ada hormon apa Bu? Iya, estrogen. Jadi hormon estrogen Allah kasih ke perempuan biar dia pandai merawat diri, merasa cantik, ya, memadu-madankan pakaian. Dan laki-laki Allah ciptakan sebagai makhluk visual, makhluk biologis, seneng sama sesuatu yang cantik. Itu ujiannya. Masya Allah ya. Ya bapak-bapak ya. Kalau ada yang cantik seneng nggak tengoknya? Saya juga seneng Pak. Serius, jadi nggak masalah. Kita semua seneng sama yang cantik-cantik ya, sama yang bersih, sama yang rapi, seneng ya. Iya. Tapi itulah lagi ujian bagi laki-laki untuk menjaga pandangan, menjaga hati, menghormati pernikahannya, menghormati pasangannya, yang mungkin ujiannya diuji dengan LDR. Sama perempuan juga seperti itu ya. Jadi emang pandangan kita terhadap pernikahan itu harus sesuatu yang sakral, nggak boleh dimain-mainin. Kayak tadi Pak Agustin bilang, menikah juga harus diawali dengan niat yang baik, bukan karena fisik ya. Fisik bisa berubah ya.
Oke. Mungkin itu, ada yang mau diskusi lagi atau mau curhat boleh. Jadi sedikit cerita sebelum mungkin ada yang bertanya daripada sepi ini. Saya sama Pak Agustin ini berangkat dari dua budaya yang berbeda. Saya Betawi, beliau Aceh. Jadi waktu pertama nikah itu saya anak bungsu ya. Umi itu kalau di Betawi itu anak Betawi yang bungsu itu nggak boleh keluar dari wilayahnya. Nggak boleh. Kenapa? Karena orang tua itu kalau anak bungsunya udah nikah dia akan tinggal sama anak bungsunya gitu. Tapi ternyata datang beliau melamar dan luar biasa hari ini saya baru ngeh, Umi itu berjuang untuk menerima, oh ya Allah anak saya dengan tradisi yang seperti itu ya, berarti kuat hatinya untuk melepas saya dibawa oleh Pak Agustin. Kenapa? Karena melihat Pak Agustin soleh katanya, jadi dilepas. Dilepas nggak apa-apa deh karena soleh katanya gitu ya, nggak tahu saya lihatnya soleh dari mana ya. Jadi dilepas gitu. Nah awal-awal satu rumah itu adaptasi terhadap pasangan dimulai. Oh itu luar biasa. Saya yang masakan ya di rumah itu di Betawi itu jarang sekali santan. Jadi tempe goreng, ikan asin, sayur asem, paling banter ayam goreng, sambal. Oh itu udah nikmat banget, sama lalapan. Tapi Pak Agustin masakannya Aceh, kayak ada santan gitu ya, yang medok gitu. Wah belajar lagi gitu. Jadi kenalan lagi sama beliau. Adaptasi dalam pernikahan itu kan ada 5 ya. Pertama terhadap pasangan, kedua terhadap ekonomi, ketiga seksual, keempat terhadap selain pasangan. Jadi kami dulu tinggalnya ada adik ipar 2. Jadi saya adaptasinya nggak cuma sama Pak Agustin tapi sama adik ipar. Dan itu luar biasa ya, berbeda keinginan, kebutuhan, dan saya yang dianggap sebagai kakak, jadi harus melayani dan lain sebagainya. Yang kelima, adaptasi peran sebagai orang tua. Dan udah ada yang punya buah hati? Usia-usia berapa Pak? 2 tahun. Anak pertama, anak kedua? Anak pertama. Jangan sampai kita punya utang pengasuhan ya sama anak pertama ya. Saya punya utang pengasuhan Pak, Bu, sama anak pertama, dan luar biasa saya harus membasuh lukanya. Saya membayar hutang pengasuhan saya, dan itu enggak cuma seminggu, 2 minggu, enggak, sebulan, 2 bulan, enggak, bertahun, sampai saya bisa meraih kembali hatinya. Gara-garanya karena saya nggak paham ilmunya berumah tangga seperti apa gitu, peran saya menjadi ibu seperti apa. Kami dulu belum bisa berduet seperti ini, masih masing-masing jalannya, gitu ya. Lo gue gitu. Sempat jadi rival nih pasangan hidup. Padahal seharusnya nggak boleh ya. Tapi alhamdulillah kita berbenah berdua dari gaya komunikasi, kepercayaan dan lain sebagainya. Seiring berjalan kita sama-sama belajar, terus akhirnya nyatuin apa sih emangnya tujuan kita gitu ya. Ternyata passion kita sama, akhirnya ya udah gabung duet, nggak ada lagi kepentingan masing-masing. Tujuannya cuma satu, bantuin orang yang memang butuh, itu akhirnya. Makanya kita bangun lembaga konsultasi Aceh Sakinah Consultant gitu. Jadi kalau orang lihat hari ini, oh kita itu yang kayaknya udah one flesh gitu ya, sedaging gitu. Dulunya luar biasa, sempat ada masalah yang genting krustal itu sampai 3 kali ya. Cuma beliau orangnya sabar, luar biasa sabar dengan saya. Jadi beliau yang mengawali untuk perbaikan dan lain sebagainya. Saya banyak belajar dari beliau. Gitu. Makasih.
Lab, masih ada pertanyaan? Ya, silakan. Luar biasa, ibu-ibu dokter ini ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Dr. Agustin, Ustadz Agustin dan Ibu. Perkenalkan saya Revina Rusadi dari Prodi Mikrobiologi Klinik. Yang ingin saya tanyakan bagaimana pendapat Ustadz dan Ibu mengenai suamimu atau istrimu adalah cerminan dirimu. Dan kalau seandainya itu betul, kenapa ada KDRT? Yang kedua pertanyaan saya, ini sekarang Ibu kan udah dapat goals-nya ya, udah dapat titik capaian mungkin di antara couple goals lah mungkin ya istilahnya ya. Nah, apakah pasti kan masih ada masalah ya dalam kesehariannya ya. Gimana cara menghadapinya atau bagaimana cara menyelesaikannya? Baik, terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, terima kasih Ibu, pertanyaannya luar biasa, bikin saya mikir. Masya Allah, ini pertanyaan kedua dulu ya, saya jawab ya. Ya, jadi bukan berarti kami udah kelihatan oke aja, tuh nggak ada masalah. Kemarin aja kami masih ada berantem ya, di tempat parkir. Adik turun sini, enggak, adik ikut ke depan. Jangan turun sini, nanti hilang itu tempat parkir. Enggak, dia mau ikut ke sana. Terpaksa turun itu sambil, ayah seru kalau diajak berantem, yuk berantem. Jadi masih selisih-selisih paham seperti itu, bercanda apa, dan itu masih. Yang serius juga ada, tapi itulah ya, karena mungkin saya secara pribadi udah banyak belajar tentang anger management tadi, komunikasi asertif juga. Jadi melihat bahwa bukan lagi saya harus menang, enggak, tapi ini penting enggak gitu untuk dijadiin masalah gitu, atau ini yang harus dibiarkan lewat aja, enggak masalah gitu. Jadi fase-fase itu tuh udah lewat gitu. Jadi penghargaan lebih kepada penghargaan, penghormatan, terus tujuan berdua apa sih gitu, bukan lagi soal gue gitu, atau lagi oh soal dia udah dia aja, enggak gitu, tapi udah lebih ke kita gitu ya. Itu udah saya lewatin, karena anger management itu cukup membantu ya untuk mengenali diri. Oh aku ternyata dulu saya pemarah banget Bu, saya orang yang sangat kalau marah itu bisa lempar benda gitu ya, pintu terbelah katakan begitu ya, kursi melayang gitu ya. Udah deh, itu saya dulu. Tapi perjalanan membawa saya untuk berpikir bahwa kayaknya nggak oke deh kalau aku kayak gini. Kenapa? Karena anak saya yang pertama itu gaya marahnya saya banget. Jadi saya nggak bisa lagi nasehatin. Yang ada melawan, mirroring ya. Jadi kayak saya. Di situ saya mikir, kok gitu ya? Ada yang salah nih sama gue apa ya gitu. Akhirnya diri ya, oh ternyata saya punya luka pengasuhan gitu. Dulu waktu sama orang tua saya diperlakukan seperti ini dan saya taunya marah itu ya begini gitu, maka saya lakukan juga ke anak saya dan ternyata dampaknya nggak oke gitu. Dulu mah saya diomelin kayak gini manut, diem. Anak sekarang mah enggak, ngelawan dia, apalagi anak saya lelaki ya. Jadi kalau laki itu kan agresi dia. Kalau perempuan kan lebih ke psikis ya, mendem, diem, manut, patuh tapi nangis sesenggukan. Kalau laki-laki kan enggak, dia ngelawan. Ya gitu. Jadi saya ikut apa istilahnya ya, terapi lah gitu ya. Di sebuah workshop mengenali diri sendiri, mengenali marah, gaya marah, mengenali luka pengasuhan. Ternyata saya marah begini karena dulu saya diperlakukan begini dan lain sebagainya. Itu pelajaran besar. Saya kenal diri saya sendiri dulu, saya kenal gaya marah saya dulu gitu ya. Baru saya empati diri, baru empati ke orang. Orangnya suami, saya berempati ke beliau gitu. Jadi kalau marah masih, tapi bukan lagi marah dalam apa namanya, fokusnya nyalahin, ngungkit, nggak ada lagi. Tapi apa yang harus kita lakukan ke depan?
lebih ke solusi gitu. Terus pertanyaan yang pertama, katanya gitu ya, kita cerminan pasangan kita gitu ya. Kalau saya melihatnya begini, perjalanan seseorang dalam pernikahan itu sebenarnya pencarian jati diri, mungkin secara masing-masing ataupun berdua. Jadi kalau misalnya dibilang, kok gue jadi sama lo, itu enggak ada lain selain takdir Allah. Pertama, Allah ngizinin pencarian kehidupan dimulai gitu. Makanya saya bilang kalau teman-teman di kelas, kalian ya menikah itu bukan akhir dari hidup kalian, tapi itu awal kehidupan yang sesungguhnya. Betul-betul sesungguhnya kalian akan jalan sendiri, kalian akan belajar. Makanya jangan takut sama konflik, tapi selesaikan konflik itu. Jadi kalau dibilang cerminan diri sendiri, mungkin tidak di awal, mungkin tidak di tengah, mungkin di akhir. Artinya apa? Selama kita mau belajar memperbaiki diri gitu ya, menghargai pasangan. Kalau memang Allah izinkan jodoh kita masih sama beliau dan kita mau berbenah, itu bisa jadi gitu. Tapi bukan berarti gue baik, dia jahat, enggak. Ada tanggung jawab kita ketika pasangan hidup kita jahat. Karena apa? Makanya pahami psikohistori pasangan. Oh, dia berbuat seperti itu karena dia dulu diperlakukan yang jahat. Maka dia mengambil cara jahat itu dilakukan ke saya. Kalau kita mau mengambil peran sebagai pembasuh luka pasangan, ambil. Walaupun kita tahu itu susah dan sulit, berat, pasti sedih. Tapi kalau kita mau fase rahmah misalnya ya, kita mencoba, pelan-pelan itu akan ada dampak. Saya contohnya nih ya, di rumah itu, boleh izin ya cerita ya Pak Agustin ya. Ini bongkar dapur nih. Jadi di awal saya yang menjadi ujian Pak Agustin, karena emosi saya yang nggak sejahtera, labil. Tadi ya marahnya lempar barang. Anak kecil yang punya anak kecil gitu, ini sabar banget. Begitu perjalanan saya ketemu sama dan dia itu tempat saya bernaung hari ini, karena saya menjadi duta kesehatan mentalnya dan dia, itu saya belajar di situ tuntas diri. Saya kenali dulu diri saya lewat workshop luka pengasuhan, ternyata saya marahnya begini karena terluka tadi. Lalu saya lakukan pembasuhan pada diri saya memaafkan pemberi luka, yaitu orang tua saya. Dulu sempat Abi bilang sesuatu yang bikin saya dek gitu ya, dan tersimpan di alam bawah sadar, dan saya menjadi pribadi yang tumbuh tapi dalam keadaan bingung, karena dibilang kamu mah nggak bakal sukses. Anak kecil ngedenger itu nggak bisa ngerespon lewat jawaban, tapi cuma ditelen. Tapi tumbuh menjadi orang dewasa yang kebingungan, dan saya silau dengan orang-orang sukses. Ada luka saya di situ. Jadi saya berusaha mencari. Terus mencari jati diri maksudnya. Terus dari Umi gaya marah dan lain sebagainya, dan itu yang pengaruh ke beliau. Tapi setelah saya melakukan tuntas diri, itu ada 6 workshop saya ikut. Terus saya ikut juga TOT konselor. Maka saya menjadi seorang konselor hari ini. Perjalanannya luar biasa, sampai akhirnya sayalah yang menjadi stabilitator di rumah. Sayalah yang akhirnya katakanlah ya menjadi pelita di rumah, yang nerangin rumah. Dulu misalnya Pak Agustin suka konflik sama anak pertama, saya yang menengahi. Artinya ketika saya menjadi stabilitator, saya harus stabil dulu. Saya harus paham dulu emosi itu apa, dia bawa pesan atau tidak. Kalau bawa pesan, pesannya apa? Lalu harus diapain pesan ini? Diterimanya dengan perlakuan yang bagaimana? Gitu. Dan saya berempati sama diri saya sendiri. Ceras emosi lah kalau kita bilang ya. Baru saya melihat di rumah kondisinya. Akhirnya gimana ya, bukan mau ya, tapi kita masing-masing ada kelebihannya gitu ya. Nah, disitulah saya sebagai ibu, istri, perempuan, akhirnya yang menjadi stabilitator di rumah dan banyak memberikan apa Pak Agustin?
kayak semacam arahan-arahan gitu ya dan lain sebagainya dengan kapasitas yang saya punya gitu. Jadi nggak langsung apa ya baik, nggak langsung cakep gitu. Pasti ada prosesnya gitu. Jadi kalau cerminan apa pasangan kita itu cerminan kita bisa jadi gitu. Cuman jalannya itu nggak langsung bisa kita judge di awal ya. Kalau saya gitu kalau dari saya. Moga-moga dipahami ya Bu ya. Jangan makin pusing ya. Silahkan Pak Agustin. Baik, ya tadi sudah dijelaskan sangat komprehensif oleh Bu Hayail ya. Jadi sudah meringankan beban saya untuk menjawab ya. Jadi yang jelas kita begini dah, dalam Islam itu seseorang dikatakan baik kalau dia memuliakan pasangan hidupnya ya, anak-anaknya, ya, keluarganya. Jadi kalau kita ini misalnya ya di luar itu baik dan tidaknya kita itu yang mengerti dan paham itu pasangan hidup kita. Dan hari ini orang banyak dia social me. Dia secara sosial sangat baik. Kalau minum ada kawan berapa meja pun ya tolong hitung ya terus ya. Dan luar biasa dia. Sama orang tua mertuanya itu luar biasa dia. Sangat ini. Tapi tatkala melakukan sesuatu yang sungguh menyakitkan bagi istrinya sendiri, istrinya ini tatkala melapor ke orang tuanya sendiri, yang dimarahin istrinya ini. Kayaknya suami kamu nggak kayak gitu. Ya. Kemudian disuruh bersabar. Kenapa? Sosial me-nya sangat bagus laki-laki ini. Tetapi kepada pasangan hidup, merendahkan, melecehkan, mengungkit masa lalu. Padahal kita seharusnya dalam berkeluarga itu, yang kita lihat adalah hal-hal yang positif dari pasangan hidup kita. Keunggulannya, kelebihannya itu 1000, kekurangannya cuma 1, nggak pintar memasak. Tapi kok sampai satu kampung tahu, untuk apa? Tapi yang kita sebut-sebut itu adalah kebaikannya dan hal-hal yang positif. Ternyata pasangan hidup kita itu misalnya sebagai istri dia pintar merawat anak, sayang sama keluarga kita sendiri, sangat santun orangnya, sangat gesit dan lain sebagainya. Itu yang kita lihat. Begitu juga suami kita, orangnya itu taat beribadah. Karena rata-rata orang yang berkonsultasi kepada kami, yang bermasalah itu ternyata nggak dekat dengan agama. Tidak dekat dengan ajaran agama. Jauh. Nah, jadi harus kita lihat, oh suamiku taat beribadah. Pengajaran agamanya sangat baik. Oh suamiku bertanggung jawab. Suamiku ya bisa ya hanya merangkul anak-anak, diajak main dan lain sebagainya. Itu kelebihannya. Jangan kecil jadi besar. Jadi hal-hal positif lah yang harus diingat. Kemudian juga digambarkan kita dalam Al-Quran, hunna libasul lakum wa antum libasul lahunna. Artinya sebagai kita suami itu adalah pakaian bagi istri. Begitu juga sebaliknya. Bagaimana fungsi pakaian? Pakaian itu adalah yang menutupi. Jadi jangan sampai ungkapkan kekurangan dan aibnya. Jangan menutupi. Kemudian fungsi pakaian itu apa? Untuk melindungi dari terik matahari, kemudian hujan dan lain sebagainya. Berarti kita harus saling mengayomi, menjaga dan bertanggung jawab. Ya jadi itu yang harus kita pahami gitu. Ya luar biasa fungsi dari sebuah pakaian. Itulah digambarkan suami istri oleh Al-Quran itu sebagai ya pakaian gitu ya. Nah oleh karena itu ketika kita misalnya di luar, iya betul cerminan dari pasangan hidup kita. Makanya baik dan memuliakan serta menghargai dan menghormati ya pasangan hidup. Jangan sampai misalnya ya kita menyampaikan hal-hal sesuatu yang tidak baik tentang diri pasangan hidup kita. Tapi tetap juga berbenah dan mengkoreksi diri demi ya sebuah kebaikan. Misalnya, Dek,
masakannya enak, abang suka. Tapi kalau boleh nanti kalau datang tamu mungkin tampilannya jangan seperti ini. Mungkin orang nggak nyaman misalnya. Atau garamnya dikurangi. Misalnya santun ininya ya menyampaikan. Dek, ya abang suka yang adik beli ini. Tapi kalau boleh lain kali ya warnanya seperti ini karena itu warna favorit. Gak apa-apa, cara menyampaikannya itu. Kadang ada hari itu. Karena suami melarang istrinya bekerja, lalu istri ini bekerja, pas di gajian pertama dia belikan sesuatu yang luar biasa mewah menurut dia. Dibelikan misalnya waktu itu Kentucky atau pizza dan hal lain sebagainya. Tapi yang ada dibuang oleh suaminya, dianggap ya istilahnya istri tadi nggak dengar apa yang dia omong. Kemudian juga dianggap makanan haram dan sedih sekali ya istri ini saat dia bercerita yang diharapkan diapresiasi. Ini gajian pertama gitu. Apalagi yang memuji ya suami. Dan hari ini banyak berselingkuh itu yang kami dapati bukan karena dia ini apa namanya itu yang nggak puas dengan pasangan hidupnya, bukan itu. Tetapi yang ada karena pasangan hidupnya tadi tidak paham bahasa kasih yang dimiliki oleh istrinya ini. Ternyata istrinya itu bahasa kasihnya sentuhan, ini jablay. Datang kawannya misalnya di kantor, dipuji terus, Uma keren sekali ya, Mbak ini atau apa, udah melayang, besok diajak ngopi, udah lain lagi. Akhirnya lupa dengan pasangan hidup gitu ya. Makanya ya kita harus paham dari bahasa-bahasa kasih tadi ya. Nah kemudian betul Bu, yang kedua itu, yang enggak ada yang sempurna. Kami tetap juga ini, tapi tetap harus belajar. Istri tadi ternyata cara marahnya anger out itu yang meluap-luap misalnya. Tetapi seiring waktu, karena ilmu kita belajar, ya paham tentang ilmu parenting, kemudian juga paham cara mengelola emosi, kemudian hal yang lain, akhirnya itu dengan sendirinya berkurang seiring usia. Kami usia pernikahan baru 19 tahun ini ya. Jadi dalam hal ini harus ada saling mengalah. Saya paham, oh perempuan itu ternyata ada masa menstruasi. Itu kalau dia di hari pertama atau menjelang itu bawaannya kok sensitif. Sedikit-sedikit kita paham, oh ini berarti dia ya hormonnya lagi kurang pas. Ya kita sebagai laki-laki yang mengalah. Ya, jadi sampai ke sana kita paham, oh perempuan itu makhluk rasa. Oh, jadi ya kita hargai, kita dengarkan. Jadi misalnya, Bang, adik mau cerita nih. Jangan kita lihat sambil pegang HP misalnya. Ya, terus apa? Cerita aja terus. Ya, Bang dengar. Enggak, itu namanya tidak menghargai. Kalau saya, Bang, adik mau cerita nih boleh? Ya silakan. Saya tanggalkan HP itu. Ya, adik, silakan. Kita tanggapi dengan ya mata pandangan yang bagus dan lain sebagainya. Oh ya, boleh nanti Abang cari solusinya atau mungkin besok abang jawab setelah berkoordinasi dengan ini. Bahasa kita. Atau perempuan itu hanya pingin didengar aja unek-uneknya. Buang ini. Itu bukan keluhannya, bukan. Hanya pingin didengar. Ya kita dengarkan. Oh udah ini semua udah disampaikan. Oke ya udah. Senyum-senyum, kita peluk dan lain sebagainya. Udah hilang. Besok kita ajak makan bakso, udah selesai. Ya artinya ya karena makhluk psikologis tadi. Ya, jadi semakin banyak bacaan kita, semakin sering kita ikut kegiatan parenting ya seperti ini. Kemudian satu lagi Bu yang sangat membantu. Istri ini penggiat talent mapping. Artinya yang memahami sifat bakat seseorang. Kan ada 34 itu sifat bakat. Jadi itu juga dulu kami nggak paham. Saya karena orangnya disiplin. Ternyata istri enggak. Tetapi dia orangnya adaptif. Adaptability, artinya kalau lagi mood, semuanya beres. Enggak pun disuruh, enggak pun dikerjakan, semua akan terkerjakan. Tapi moody orangnya, mood-moodan. Tapi kalau enggak, dia santai misalnya. Apakah saya sebagai suami melihat, kamu kok santai sekali ini pegang apa? Enggak. Dia orangnya ternyata adaptability. Yang menyesuaikan kapan nanti moodnya bagus akan itu enggak pun ini akan selesai seluruhnya. Responsibility. Ya, responsibility ya. Ada adaptability, ya, adaptability ya. Di antara bakat-bakat itu ya. Kalau saya tadi disiplin, udah tertata dia. Pagi bangun jam 3, jam 6:30 udah harus di kantor, jam segini sampai malam nanti itu udah tertata dia. Karena saya tidur 8:30, habis sholat saya tidur bangun jam 3. Jadi
Udah begitu dah. Kalau dia enggak, susah dia begini. Abang memang orang disiplin, ya perempuan. Kita harus mengalah lagi. Perempuan kalau mau belanja itu harus memang kita laki-laki banyak mengalah. Dan yang diuji kesabaran kita misalnya, ya enggak apa-apa. Nah, kemudian nanti ya berpakaiannya misalnya, ya diuji kesabaran kita enggak apa-apa. Karena memang Pak, ya perempuan harus tampil cantik, harus ya menawan, kan begitu dia. Jadi kamar mandi juga begitu, butuh waktu dan lain sebagainya. Kaos kaki miring atau enggak miring, itu juga menjadi masalah. Kalau laki-laki enggak ada. Nah, tapi ya kita yang mengalah. Jadi artinya memahami sifat bakat tadi, itu juga membantu kita ya, luar biasa gitu. Jadi kami enggak ada masalah lagi dalam hal ini. Kalaupun ada ini dibilang, ya tahulah itu sebagai sebuah candaan, kemudian itu enggak dianggap serius, tapi hanya seluruh, dan bisa nanti, yang penting bisa minum air kelapa muda bareng berdua misalnya, ya, itu aja ininya ya, intinya, enggak lagi marah-marah dan lain sebagainya. Oke, masih ada? Ini sudah 2 orang ibu-ibu, bapak-bapaknya ini, kalau yang kemarin itu lebih banyak bertanya bapak-bapak, ya Ustaz Esar ya, dokter spesialis dari bapak-bapak. Silakan, kalau memang ada. Dari ibu juga boleh, silakan. Silakan. Terima kasih kesempatannya. Saya Vivin dari Gizi Klinik. Ingin bertanya, gimana caranya menumbuhkan atau menjaga ya rasa yang dulu itu sebenarnya spesial, tapi sekarang lama-lama mulai nggak ada maknanya lagi. Contohnya kalau dulu tuh kita bantu nyebrangin waktu masih pacar misalnya ya, kita nyebrangin, dia bilang, so sweet gitu ya. Tapi kalau sekarang kita masih ngelakuin hal yang sama, bantu nyebrang, tapi bilang, cepet dikit lah jalannya, jangan lama-lama gitu ya. Padahal sama hal istimewanya, tapi rasanya mungkin sudah berkurang. Nah pertanyaannya bagaimana cara menumbuhkan rasa itu menjadi istimewa lagi atau masih tetap menjaga supaya rasa itu tetap istimewa. Terima kasih. Siapa dulu Pak? Biasa nih, saya lagi Pak pembuka ya. Ya, jadi kalau kami di kelas nih Pak ngomongin soal ketertarikan. Jadi kenapa sih dari sekian banyak perempuan hanya dia? Gitu ya, dari banyaknya pria yang bertebaran hanya dia. Jadi ingat sebuah lagu ya, hanya dia. Jadi ada namanya ketertarikan. Kenapa kita bisa tertarik sama dia di antara banyak orang? Salah satunya ada karena kesamaan. Ada kesamaan kita dengan dia. Oh sama-sama suka kulineran gitu ya, atau mungkin sama-sama di tempat kerja sering ketemu gitu, terus kelihatan ada sama gitu kesukaannya gitu, jadi ada kesamaan. Atau juga karena adanya perbedaan, kita tertarik sama seseorang itu karena adanya perbedaan. Kita cowok yang kalem, diem, terus lihat cewek yang pecicilan, banyak cerita, ceria gitu ya, kayaknya kok cewek ini seru ya gitu, kayaknya akan mewarnai hidupku deh. Itu kan tertarik kita gitu ya, muncul ada rasa tertarik. Terus mulai ada pengen cari tahu dan lain sebagainya, kenalan lebih jauh dan sebagainya. Seolah-olah dialah yang kita perjuangkan gitu. Nah perasaan itu kan muncul, ada rindu, ada penasaran, ada nyari tahu, ada memuja gitu ya. Nah perasaan-perasaan itu harus dijaga dalam pernikahan juga. Gitu. Kalau teorinya cinta Steinberg itu ada 3 aspek yang harus dijaga dalam pernikahan biar pernikahannya itu awet, rasanya juga rasa memuja tadi, cinta tadi tuh nggak luntur, nggak jatuh. Yang pertama itu ketertarikan fisik. Jadi perempuan, laki-laki pasti suka lihat yang indah, gitu ya. Laki-laki makhluk biologis tadi suka sekali dengan sesuatu yang cantik gitu ya. Itu dijaga. Maka di dalam rumah tangga itu perawatan perlu ya,
cantik perlu, cantik bukan berarti harus putih langsing, bukan itu ya. Tapi cantik dengan standar yang kita suka tengoknya gitu pada pasangan kita. Nah itu harus dijaga. Itu akan menjaga hasrat seksual kita gitu pada pasangan. Yang kedua ada komitmen dalam pernikahan. Itu harus dijaga. Makanya kalau bikin visi misi rumah tangga itu bukan sakinah mawaddah warohmah, itu terlalu ngawang, terlalu jauh, terlalu abstrak. Maka bikin yang lebih konkret. Ya, jadi bikin visi misi rumah tangga itu bisa diubah 5 tahun sekali atau sebulan sekali, silakan sok, tergantung kebutuhannya apa gitu. Obrolin berdua. Komitmen, masih enggak komitmen dengan atau dalam rumah tangga ini dengan pasangan. Nah komitmen itu harus dijaga, bukan sekedar ankah tuka wazawaj tuka udah di saat itu, habis itu udah selesai, kayaknya nggak perlu lagi dijaga gitu hubungan itu, ikatan itu. Maka di awal tadi kan pilar pernikahan itu yang pertama mitsaqon ghalizan, jadi emang ikatan yang nggak boleh putus, yang harus dijaga. Salah satunya komitmen tadi gitu. Ya yang ketiga ada apa tadi? Ada yang tahu nggak? Saya lupa nih. Apa Bu? Ada passion, ada komitmen, sama intimacy ya. Keintiman, keakraban, kedekatan. Itulah tadi mawaddah. Perasaan berlomba untuk menyayangi. Dia berlomba, antara suami istri itu lomba saling menyayangi. Memberikan perhatian, berlomba untuk saling membantu, berlomba untuk ada dan hadir, berlomba untuk hadir secara fisik, ekonomi, jadi teman curhat, jadi teman diskusi gitu ya, teman sholat, teman ibadah gitu. Jadi itu harus dijaga. Seru-seruan bareng sama suami. Jadi kemarin saya ngisi di PLN, jadi ada seorang bapak bilang, ibu saya nggak lagi kayak dulu cetan sama istri, terus ada anak mesra-mesraan nggak lagi. Kenapa Pak? Udah ada anak Bu, gitu ya. Kenapa emang kalau udah ada anak malu? Dia bilang. Nggak boleh. Saya bilang maksudnya gini, kami di rumah ada anak tetap mesra. Kadang cium pipi kening itu di depan anak. Kenapa? Ini loh nak, namanya kasih sayang dalam rumah tangga. Dikasih contoh gitu biar anaknya tahu, oh berumah tangga itu begini ya, berkasih sayang. Perlakuan ayahnya ke ibunya nampak, dia belajar dari kami gitu. Jadi harus dijaga 3 itu Pak, gitu ya. Terus selain itu ya harus seru-seruan lah. Apa sih, mau ngapain sih, mau kemana sih gitu. Jadi refresh, cintanya di refresh. Jadi ya jangan sampai hilang lah. Kalau ada yang bilang kami enggak serumah lagi, kami enggak dalam pernikahan ini lagi karena rasa yang dulu pernah ada hilang, itu buat saya enggak masuk gitu ya, karena harus diupayakan gitu. Dari saya itu ya Pak ya. Makasih. Ya kok tumben Bapak ini istimewa sih, tapi ya itu tadi kok cepetan buruan ya. Sebenarnya kita dalam berkeluarga itu semakin ya tua usia pernikahan kita itu semakin hangat cinta kita kepada pasangan hidup kita. Kita menua bersama dan insya Allah juga akan disatukan kembali ya di dalam surga gitu ya. Jadi dalam hal ini tadi sudah kita sebutkan, mitsaqon ghalizo itu ikatan suci nan kokoh. Kemudian dia harus tumbuh terus rasa cinta dan sayang, kan begitu udah. Dan yang bersedia membantu itu adalah semua pasangan hidup kita. Nah, dalam hal ini semakin sering kita memuji pasangan hidup kita, semakin sering kita berkata yang luar biasa, itu akan menumbuhkan hormon-hormon yang positif yang berdampak terhadap perilakunya nanti, kemudian juga pekerjaannya di kantor, kemudian juga kepada anak-anak dan lain sebagainya. Ya, jadi jangan sampai
luntur yang beginian gitu ya. Tapi ya dirawat, bahkan ditumbuhkan dan dimaksimalkan ya. Ya, jadi begitu dalam berkeluarga itu. Nah, dalam hal ini kita tadi jangan sampai, aduh, kok nggak menarik lagi ya. Dulu dia langsing sekali, sekarang kok sudah berubah ya. Itulah fisik ya. Namun fisik harus siap dengan perubahan, ya. Nggak ada abadi. Tetapi yang namanya hati dan cinta kita itu ya harus semakin tulus. Dan saya paling aktif di media sosial, di Instagram, TikTok, kemudian YouTube, kemudian di Facebook. Selalu saya tag di situ, saya sebut di Facebook itu istriku tercayang. Setiap status saya, sehari bisa 3 status. Tapi saya sebut istriku tercayang. Kalaupun ada yang minta misalnya inbox saya, di situ gambar perempuan, abang kenalan, makasih, salam, saya tunjuk kepada istri, inilah adik, ini atau apa. Nah, orang yang nggak bertanggung jawab misalnya kan. Artinya itulah kejujuran dan transparan. Ya, kita menyampaikan sesuatu supaya pasangan hidup kita nggak berpikir macam-macam gitu. Makanya yang dibangun dalam sebuah keluarga itu adalah kejujuran. Ya, transparan tadi. Karena kalau nggak jujur, ya susah. Nah, jadi dalam hal ini jangan sungkan memuji, walaupun di depan anak, memuji pasangan hidup kita. Kayak tadi misalnya, ya pelukan, anak kita melihat, kita peluk juga anak kita habis itu gitu. Ya biar anak tahu dia bahwa kasih sayang kita sebagai seorang ayah, sebagai seorang ibu, sebagai seorang suami, sebagai seorang istri. Ya, jadi kalau misalnya tadi hiburan sakit, kita harus maklumi ya, kan ini sudah menua misalnya ya. Ya jalannya pun dah beda gitu. Dah suami pun dah sering mungkin sakit asam urat, dah gagak pengkor jalan misalnya. Istri harus siap, oh dulu gagah dia ya. Kemudian ya kekar, tapi sekarang udah lain. Ya harus siap ya dengan itu, tetapi hati dan perasaan tidak boleh luntur. Yang ada sebalik, makin tumbuh bang dan semakin hangat ya. Begitulah dalam kehidupan berumah tangga yang dulu menurut kita tabu kita lakukan. Allah, dibilang lebay kali kok, nggak usah kita dengar orang lain. Saya abaikan yang begitu-begitu. Suaminya masak, suaminya potong misalnya sayur-sayuran, dia yang metingin, istrinya di sampingnya, apa juga kerja, ini lebay sekali. Saya abaikan yang begitu. Saya ingin memuliakan pasangan hidup saya, itu aja. Saya ingin mendapat ridho Allah, mendapat pahala, ya itu saja. Ya, jadi nggak ada misalnya terpengaruh lagi dengan omongan-omongan orang yang tidak bertanggung jawab. Ya, begitulah dalam kehidupan berkeluarga ya Pak Dokter ya, insya Allah. Ada lagi? Ini masih ada 10 menit lagi, kalau memang ini. Ifrah fi soal منك؟ لا ما فيش؟ تفهم كله ها؟ Alhamdulillah. Ada yang lain? Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Agustin dan Ibu. Izin saya Cut Putri Rizka ingin bertanya. Tadi dari video yang Bapak Ibu perlihatkan itu sangat buat saya yang berada di culture Aceh yang sangat patriarki dan mendapat suami yang juga hasil didikan asuhan patriarki itu sangat wow gitu Bu ya. Jadi yang saya tanyakan yang pertama, bagaimana cara Bapak bisa berubah bisa melawan culture patriarkinya gitu Pak. Dan yang kedua, mungkin ini untuk Ibu, bagaimana Ibu sebagai stabilisator di keluarga yang bisa mengajak Bapak gitu keluar dari patriarkinya. Kadang saya sebagai istri itu udah mencoba gitu supaya suami lebih aware kayak Bapak gitu Pak ya, gitu Bu ya, lebih bisa ikut dalam tugas-tugas domestik. Itu tapi nggak menyuruh juga, karena kalau bapak-bapak ini kan kalau kita suruh pasti dia keluar patriarkinya, tapi kalau dengan cara tertentu yang mungkin harus kesabaran yang ekstra baru bisa gitu Bu ya. Itu aja, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Baik, saya coba jawab pertanyaan yang kedua ya. Bagaimana menjadi stabilitator gitu ya? Ya betul, memang butuh sabar banget, dan sabar itu perlu ilmu gitu. Kalau nggak ada ilmunya susah jadi sabar, karena kita pastinya akan berang terus gitu ya. Akan gampang marah, gampang meledak. Terlebih saya tipe marahnya anger out. Anger out itu yang memang kelihatan melampiaskan marah saya itu nampak. Itu tadi ya, lempar barang dan lain sebagainya. Kalau ngomel juga bikin sampai suami saya mengkerut gitu, baru saya puas, itu anger out gitu. Jadi untuk jadi sabar, ubah dari yang pola marah itu tadi menjadi asertif, menjadi sabar itu luar biasa. Itu butuh ilmu banget, karena kalau enggak kita enggak akan dapat capaian yang besar yang memang kita capai, itu enggak dapat. Bagaimana cara saya membuat beliau keluar dari patriarkinya? Jadi sebelumnya budaya patriarki ini kan budaya ya, dia ciptaan manusia, dia bentukan dari sekumpulan manusia yang memang dari zaman bahlanya gitu ya, itu terjadi berulang dan cenderung menetap. Jadi itu bukan ciptaan Islam gitu, itu ciptaan manusia, itu budaya. Jadi bisa banget dan sangat amat boleh kalau kita mau keluar dari budaya itu, karena Rasul juga mandiri. Cuma mungkin untuk para bapak-bapak agak berat ya Pak, atau nggak tahu ilmunya cara keluarnya gitu. Boleh kami bantu Pak? Ya, jadi rame yang hari ini ya Pak ya, yang video-video yang kita lihat yang lagi ijab kabul gitu ya, sah gitu kan, istrinya udah dibilang sah, itu langsung dikasih gosokan ya, dikasih baju, dikasih anak, dikasih cucian, dan lain sebagainya, seolah-olah ketika jatuh ijab kabul maka itu menjadi tugas dia gitu. 3 ur, sumur, kasur, dapur bagi perempuan, padahal kan partner dalam rumah tangga itu. Makanya ada 2 secara umum nilai yang dianut dalam rumah tangga. Yang pertama nilai konvensional, nilai tradisional, di mana laki-laki dan perempuan itu memisah atau memilah tanggung jawab secara saklek. Laki-laki di publik, perempuan di domestik. Saklek gitu. Yang kedua egaliter, di mana laki-laki sama perempuan sama-sama punya potensi hebat, sama-sama punya hak gitu ya, dan lain sebagainya. Itu sih yang kira-kira bisa mengubah cara pandang kita kalau kita mau keluar dari budaya patriarki. Kalau saya sama Pak Agustin, saya selalu bilang makasih. Dari even itu tugas beliau mencari nafkah, makasih ya ayah udah cari nafkah. Tugas beliau misalnya bersihkan rumput di depan, itu laki-laki karena kan mainnya otot. Terima kasih sudah bersihkan gitu ya. Baru pelan-pelan masuk misalnya hal-hal yang masih menjadi nilai beliau dari budaya yang patriarki abis loh, tapi beliau bisa keluar karena ilmu ya. Jadi di awal itu beliau memang belajarnya tentang pernikahan gitu ya, dan enggak cuma lewat mulut aja, ternyata dipraktekkan di rumah gitu. Jadi cara saya itu ya tadi Bu, nyari waktu yang oke, kapan beliau nyaman, saya ngobrolnya apa, dan bisa masuk dengan smooth gitu. Iya, makanya anak-anak bilang, ayah mah luluhnya cuma sama mama gitu ya. Ayah mah dengernya cuma sama mama gitu. Karena kita tahu kayak mana cara, bukan merayu ya, waktu yang tepat untuk menyampaikan pesan yang smooth gitu. Kurang lebih seperti itu sih yang saya lakukan. Makasih. Ya baik, terima kasih Ibu. Ya ini pertanyaan saya pikir sangat penting ya. Saya alumni Daya, saya 6 tahun di Daya, di Medan ya. Jadi bagi saya dulu lumayan berpikir sedikit ekstrim dan radikal kalau bisa dikatakan ya, karena ya suami itu kan harus dilayani kan begitu-begitu, ditambah ya keluarga ya di lingkaran patriarkal ya semacam ini. Nah,
Kapan mulai itu berubah? Ya ternyata melalui bacaan-bacaan, Ibu. Contoh di antara bacaan itu apa? Ma yuhibbu rijal fi nisa wa ma yuhibbu nisa fi rijal. Apa yang disenangi oleh ya perempuan terhadap laki-laki, dan sebaliknya apa yang disenangi oleh laki-laki kepada perempuan. Kemudian sejarah budaya Arab, al-Arabu qabla al-Islam. Ya, sejarah Arab sebelum Islam. Ternyata perempuan itu sangat dimarginalkan. Luar biasa, hanya pemuas hawa nafsu. Kemudian tidak mendapatkan warisan. Tapi begitu turun Al-Quran, ini diangkat derajat perempuan setara dengan laki-laki. Walahunna mithulaji alaihinna bil ma'ruf walirijali alaihinna darujah. Bahwa kesederajatan perempuan dengan laki-laki. Walaqad karramna bani Adam. Kami telah memuliakan cucu Adam, anak Adam itu baik laki-laki dengan perempuan. Kemudian arijalu qawwamuna 'alan nisa, bahwa yang namanya laki-laki itu pengayom, pelindung bagi perempuan. Kemudian setelah ayat ini saya bacalah sebab-sebab turunnya. Ternyata luar biasa, ya. Merubah kehidupan Arab jahiliyah, kehidupan orang Arab pada masa sebelum Islam, tidak menghargai perempuan sama sekali. Lalu saya baca lagi hadis Rasulullah, gimana memuliakan pasangan hidup, kemudian juga perempuan dan lain sebagainya. Tidak ada diskriminasi sedikit pun kepada ya perempuan. Dan beliau sangat ya memuliakan ya pasangan hidupnya. Rasul urusan perang pun minta pendapat istri. Bagaimana strateginya? Urusan perang yang genting. Kemudian tatkala misalnya ada perjanjian ya Hudaybiyah, namanya perjanjian Hudaybiyah. Artinya Rasul mengalah. Rasul mengalah. Lalu sahabat kecewa. Tapi disuruh oleh Rasul, ya karena nggak jadi umrah, nggak jadi haji pada masa itu, ya untuk beberapa tahun, dinilai oleh sahabat ini adalah perjanjian yang sebenarnya kekalahan bagi kita. Tapi oleh Rasul, karena nggak jadi umrah, nggak jadi haji, udah tahalul saja. Rasul menyuruh sahabat, nggak ada satupun yang mau. Begitu Rasul mendatangi istri beliau, Ummi Salamah, Rasul saja yang duluan mencukur rambutnya. Jadi Rasul melaksanakan ya saran dari istrinya. Begitu Rasul keluar, dilihat oleh sahabat, udah tercukur rambutnya. Sahabat tanpa komando semuanya langsung cukur rambut mengikuti Rasulullah. Kemudian juga bagaimana Rasulullah memuliakan pasangan hidupnya di rumah. Pernah suatu hari datang tamu. Kemudian ada Siti Aisyah sedang menyiapkan makanan. Ada lagi istri Rasulullah yang satu juga menyiapkan makanan. Ternyata makanan yang disiapkannya itu lebih awal siap. Dihidangkan ke tamu tadi, dihidangkan kepada Rasul. Siti Aisyah begitu cemburu sampai dijatuhkan pak piring dan pecah di depan tamu. Tapi Rasul ada nggak marah? Sebagai kepala negara nggak marah. Dibilang, ibumu sedang cemburu kepada tamu itu. Itu bayangkan seorang kepala negara, istrinya berbuat demikian, Rasul nggak marah. Dah, jadi Al-Quran, kemudian hadis, praktek dari ini ya, sahabat, ulama, kemudian juga ikut kegiatan parenting dan lain sebagainya. Jadi bacaan tadi ternyata merubah pola pikir saya. Termasuk Makanatul Mar'ah fil Islam, ya Muhammad Baltaji, kedudukan perempuan dalam Islam. Atau Mahmud Abu Suqqah, Tahrirul Mar'ah fi Asri Risalah, pembebasan perempuan dari masa ya risalah kenabian tadi, di mana pada masa itu perempuan yang disebutkan sebelum Islam tadi hanya 3 kasur, sumur dan dapur. Tapi itu dibebaskan oleh saya. Perempuan boleh menuntut ilmu, boleh menjadi dokter, dan boleh hal-hal yang lain dalam politik. Kan luar biasa, tidak ada diskriminasi ya sedikit pun. Itulah yang merubah pola pikir saya, yang dari sebelumnya saya belajar di Dayak, kemudian ke Timur Tengah, lalu ya lewat bacaan-bacaan tadi. Dalam Al-Quran, nusus bukan hanya dinisbahkan kepada istri, tapi juga kepada suami. Kalau nusus istri itu ayat 34 dari surat An-Nisa. Tapi kalau nususnya suami, An-Nisa 128. Jadi ada balance, seimbang semuanya.
Kemudian tambah lagi wa'ashiruhunna bil ma'ruf. Banyak sekali ya dalam Al-Quran itu yang disuruh kepada kita itu kepada suami, berbuat baik kepada pasangan hidup itu gitu. Jadi itu yang banyak merubah ya. Kemudian juga di samping tadi bacaan ya pergaulan. Kita alhamdulillah di lingkaran orang-orang yang sefrekuensi ya. Tidak ada merasa suami-suami takut istri atau merasa agak hina dan lain sebagainya kalau menemani istri belanja, misalnya ngangkat jemuran. Kadang saya malam itu subuh jam-jam 6 udah jemurin pakaian, ada orang lewat, saya nggak merasa risih, nggak merasa misalnya suaminya lebih banget, enggak, saya nggak mau berpikiran, biarkanlah saya memuliakan ini, yang lain masa bodoh. Begitu dalam ya pikiran saya, Ibu ya. Oke, ini ya sudah selesai, ya waktu sudah habis, kita berikan aplaus buat kita semuanya. Satu tambahan. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatannya. Dari jam 1:30 ya, 1:30 sampai ya. Nama saya Kurniawan, saya dari Prodi Anestesi. Dari 2 jam pembahasan konselor kita ya, cuman 1 yang saya tangkap, pekerjaan wanita ini ya. Sisanya tuntutan laki-laki semua. Jadi saya bingung. Yang pertama yang saya tangkap 1 kerjaan wanita dari hasil hari ini, yaitu sabar dan stabilitator ya. Cuman itu kerjaan kalian yang disampaikan. Sisanya kerjaan kami semuanya kan gitu. Makanya saya bingung gitu. Ini karena yang dominan ini kita sekarang wanita, makanya kami bertanya pun agak segan. Keluar dari sini dipukuli kami gitu. Jadi itu yang saya tangkap. Jadi tuntutan wanitanya jadi banyak kepada laki-laki. Jadi saya pun langsung berpendapat, wah terkadang lebih bagus ya pendidikan orang tua zaman dulu menghasilkan anak-anak yang luar biasa. Dan sekarang banyak kutipan-kutipan tentang keluarga, tuntutannya kepada suami yang berlebihan gitu, yang saya tangkap. Selanjutnya yang saya luar biasa dari Ibu, mungkin Ibu aja yang menjawab ya, karena telah Bapak nggak usah. Bagaimana Ibu itu sudah merelakan Bapak untuk berpoligami begitu ya? Ya tipsnya. Jadi Bapak nggak usah jawab, karena nanti Bapak pasti bilang Bapak harus begini, harus begini, harus begini, gitu semua. Gitu. Jadi tips Ibu aja untuk peserta didik perempuan gitu. Ya. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Singkat saja, Ustaz. Singkat Dr. saja, Bu. Kurniawan ini ya, semakin sore semakin hangat ya. Kenapa saya sampaikan ini tadi? Bukan karena perempuan dominan ya, tetapi karena memang dulu perempuan itu sangat termarginalkan ya, tidak dihargai. Yang ada dianggap sebagai pemuas hawa nafsu dan terbawalah ke budaya kita dan lain sebagainya. Nah, kemudian kalau kita rujuk juga Al-Quran, hadis Rasulullah, kemudian juga pendapat ulama, itu yang disampaikan yang paling besar tanggung jawabnya itu adalah laki-laki. Wa'ashiruhunna bil ma'ruf, wahai para laki-laki, pergaulilah istri kamu secara baik. Yang disebut oleh Rasulullah juga sebaik-baik ya, ini adalah yang memuliakan pasangan hidupnya, kan begitu ininya. Tetapi harus kita pahami, tidak juga mesti misalnya suami terus yang itu. Itulah namanya pengertian. Jangan sampai nanti kayak P3K kemarin baru lulus langsung menggugat ya suami buru-buru. Itu nggak boleh juga di dalam Islam. Artinya misalnya serta-merta nggak ada masalah, nggak ada sebab tiba-tiba minta bercerai, nggak boleh juga dalam Islam gitu ya.
Artinya harus ada sesuatu masalah yang memang nggak bisa lagi dipertahankan ternyata. Yang ada sebaliknya menimbulkan mudarat dan lain sebagainya. Dan kenapa ini tadi yang disampaikan? Karena di tengah masyarakat banyak sekali ya diskriminasi terhadap perempuan. Bayangkan perempuan menjadi beban berat dia ya. Soalnya ya sudah bekerja di ladang, sampai di rumah juga harus dituntut lagi oleh suaminya untuk menyiapkan makanan. Suaminya nggak ada kerjanya juga, nggak sibuk-sibuk juga. Nah, ini yang harus kita luruskan. Nah, begitu maksud saya Bang Kurniawan. Tapi saya sangat respect dan kagum luar biasa. Selamat ya. Yang pertanyaan yang paling berat ini kepada Ibu ternyata. Masya Allah, pertanyaan ini akhirnya muncul juga ya. Ini nggak pernah ada yang nanya nih. Iya, jadi kenapa akhirnya saya sempat ya kalau ditanya pernah Bu nawarin, pernah 2 kali. Jadi saya pernah minta beliau untuk ya tolong ya gitu dulu bahasanya, nikahin kawan saya yang ini gitu. Loh kenapa gitu kan? Karena laki-laki yang saya tahu baik menyayangi itu abang gitu. Gitu ya, karena saya tahu beliau tadi kan bercerita masak dan lain sebagainya, mengayomi dan sangat meratukan saya, sangat meratukan. Jadi beliau itu tahu misalnya saya lagi nggak nyaman gitu, tidur aja, nggak usah. Mau apa, beliau bawain, bahkan tanpa saya minta. Ini bukan promosi suami ya Bu ya, udah satu aja. Itu Pak, jadi mungkin karena saya punya bakat empati. Tadi kan ada 34 bakat sifat ya. Nah saya punya salah satunya bakat empati. Jadi saya seolah bisa merasakan bagaimana perasaan orang lain. Seolah-olah saya ada di posisi beliau gitu. Jadi teman saya curhat masalahnya begana dan begini gitu. Tadi kan perempuan itu kan raport ya, ingin membantu jauh gitu. Kalau menolong orang tuh pengen yang habis-habisan gitu, sampai akhirnya saya nggak ngomong ke perempuan itu, tapi saya minta abang. Ternyata beliau tidak berkenan. Loh sama dia gitu ya. Ya tapi alhamdulillah di Mekah saya dapat bocoran dari teman seperjalanan beliau yang juga sekretaris beliau di Prodi. Ibu tenang katanya, karena waktu di Mekah beliau berdoa, ya Allah abadikanlah saya hanya satu-satunya istri. Jadi beliau sudah berdoa di depan Ka'bah. Alhamdulillah tenang saya Pak. Walau pernah nawarin itu aja. Oke. Sedikit Pak. Baik, silakan. Sedikit saya mungkin ngambil sedikit waktu, saya mau berpesan. Jangan sampai ini jadi toxic positivity untuk Bapak dan Ibu yang mungkin hari ini masih berjuang untuk mendapatkan kondisi terbaik dalam rumah tangganya ya. Jadi jangan pulang dari sini nanti sedih, sedan, kok saya tidak seperti misal gitu. Ini jangan sampai. Jadi ada PR Bapak dan Ibu di rumah, berarti kalau there is something with me, there is something with him, berarti harus cari jalan keluar, bukan nge-freeze. Coping itu ada 3 ya. Yang paling baik adalah fight gitu. Jadi cari jalan keluarnya. Kalau hari ini kita belum bisa mendapatkan suami yang belum bisa keluar dari budaya patriarki, jangan fokus di situnya. Tapi apa yang bisa kita nikmatin bareng sama suami dan pelan-pelan apa yang harus kita lakukan gitu ya untuk mengubah kondisi itu menjadi lebih baik dan kita bahagia berdua. Mungkin itu pesannya. Makasih. Baik, terima kasih Ustadz Agustin dan Ibu. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita sudah mendengarkan banyak hal, banyak informasi dan banyak ilmu, semoga bermanfaat untuk kita semua, terutama bagi kami pribadi. Kita sudah selesai dengan Sekolah Keluarga Samara. Namun sebelum kita akhiri kelas hari ini, saya silakan Dr. Nurhalis untuk closing statement. Bismillahirrahmanirrahim.